Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohatabi. Amen. Marede mahitasian buku ende nomor tolu ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo dido Tuhan Yesus, roh mahamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugaku tuhamu, guruhon hamu masian au, ay nalabo doau jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akaulaon ni sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan no surasuda,
marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 120 ayat sada. Ratu Yesus honor loja nama Yui lalu di lamun nerohapi. Tabigi mapati ni debata di hari mingguon, imasian patik paduahon dohot lapatanna on madido disi. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Torunitano, yang gotong gabi si Sobbaon manang si Uluan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu Sobbaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 420 sada, ayat sada dohot ayat 4. Marsoba di jolomo, ojo tergunggut rohaku, di bangku di dosaku, saja kondota, saja kon maawon, naramu diriku, tumpus doroh kiniho, dijakon ho awon. Jong mahita. Dang hoy dengan bediriki, say baik baru rohaki, tung-tung obat upahoni, umbain ho auron, say jakon maawon, naramu diriku, tumpus doroh kiniho, dijakon ho awon. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata, martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala se sama dosa nami saluhut na, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata,
debatado na mamitori, ise do dambadabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naong mate, alain dada holani, naong mula mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana, mangondihon kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 754 ayat 3. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian buku 5 Musa 30 ayat 24 roh di ayat 20 sia tajahama mar soring-soring. Jala taringot tu aser ninna do gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu aka anak na asing ikon halomuan ni aka haha anggina ibana jala di sornopon patna tu bagasan miak. Bosi doho tombaga akar sang-sangmu songon ari-ari mahasonangami. Dangadong nanggo sada tu doson debata ale bangso natigor. Marsi hudul ibana di atas langit mabahen haluaon tuho jala di atas obun pargijang jumujung habal gaonna. Langit do inganan di debata sian mula-mula sahali jala di banua maondo manggonggomi tanganna saliling ni lilingna ibana do atong mangonjar musuh sian adupanmu jalaninna do siapon mai. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa say manatap-natap do mata ni si Jakob tu tano hatubuon ni eme dohot anggur. Sian akalangit nape say manetehido nabur. Tuhan ni al Israel tungi semasongon hodo sado bangso na martua binahen di Jahoba ibana dolong-dolong ni hatuaonmu dohot podang ni hati bulonmu ikon mangunduk doho sogot akan musuh alai anggoho ikon ojakononmu patmu di inganan nasida akan natiboi. Ima sahatna martua maakana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 760 ayat sada rodi ayat 2. Molo Jesus dongan mi las rohan, Jesus si pangurubi las rohan, otabor sean mi dohon musti rohame, mardongaton Jesus si las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Jesus si las rohan, marsilum ng maneho, bita pagkirimoni, mardongaton Jesus si las rohan. Jongjong mahita Molo Jesus dongan mi las rohan, jagaon naton di mi
atong taha tidak kon maha porseaot tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na berhit, di panguhuman di Silatus, nama tetarpajal do ibana dihaw na pinarsilang, na tuwa tubanwa toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manait tu surgo, lahun dul siang ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatulosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditonton di parbadia, jaladong sadahuria na badia, Kuria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata, huhut marede mahitasian buku ede nomor 757 ayat sada rodi ayat 2. Isedona naik matua, Isedona naik saka, Isedona naik sana, di pasang apa Jehovah, di pasang apa Jehovah. Satu tutusana, satu tutusana. Isedona naik mamora, Isedona naik sona. Isedona naik sona, dihapusi man Jehovah, dihapusi man Jehovah, asa tutusana, asa tutusana. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Septuagesima, diambil dari Matius pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak satu pun orang di dunia ini yang tidak ingin bergembira, yang tidak ingin berbahagia, yang tidak ingin bersukacita. Atau dengan kata lain, pasti semua orang di dunia ini ingin berbahagia, termasuk saya. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak, maka orang akan mengatakan, berbahagialah ibu, selamat berbahagia ibu. Kalau ada orang yang menikah, papan bunga, hampir semua berkata, semoga berbahagia. Kalau ada ibu yang cucunya lahir, maka orang akan mengatakan, selamat berbahagia ibu atas kelahiran cucumu. Kalau ada orang yang sembuh dari sakit, baru selesai operasi, orang akan mengatakan, selamat berbahagia ibu, suami ibu telah sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita hari Minggu ini, Yesus mengatakan kebahagiaan itu tidak bersandar kepada kebahagiaan yang dinilai dari standar duniawi. Karena semua yang saya katakan tadi adalah kebahagiaan yang didasari oleh standar duniawi. Namun Yesus menyatakan kebahagiaan dalam nas ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah
nilai-nilai surgawi. Tadi kita sudah mendengarkan, berbahagialah orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Sementara kalau ada orang yang sedang berduka cita, maka kebanyakan orang akan berkata, turut berduka cita, turut merasakan kepedihan yang ada di hatimu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, orang yang berduka cita itu dikatakan tadi, berbahagialah karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ada orang kematian, maka dia berduka cita. Tapi saudaraku, dalam perkumpulan orang yang berduka cita, maka perkataan surga itu akan banyak terucap dari setiap mulut orang yang memberikan kata-kata penguatankah, kata-kata penghiburankah. Karena orang akan berkata, jangan bersedih Bapak, jangan bersedih Ibu, jangan bersedih Tante, jangan bersedih Om. Karena Om yang meninggal ini, karena Tante yang meninggal ini, karena Bapak yang meninggal ini, karena Oma yang meninggal ini, sudah bersama Yesus di surga. Pasti banyak perkataan surga ketika ada orang yang berduka cita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya orang yang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia karena dia akan dihibur dan selalu dikaitkan dengan kata surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini adalah orang yang tidak sombong, yang tidak pernah mengandalkan hati dan pikirannya, walau dia memiliki banyak hal di dunia ini, karena dia akan memiliki bumi ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu lapar dan haus akan kebenaran, yang senantiasa mencari firman Tuhan, yang senantiasa akan rindu firman Tuhan, yang senantiasa suka melakukan kebenaran. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat kepuasan dari Tuhan dan dia layak untuk berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hati karena akan beroleh kemurahan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah kebahagiaan yang berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang diinginkan oleh dunia. Kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah kebahagiaan yang berbanding terbalik dengan logika manusia. Masa orang yang dicela, masa orang yang dianiaya kok bahagia? Tapi kalau kita dicela, kalau kita dianiaya karena Yesus, kalau kita dicurangi orang
dengan berbagai kejahatan. Yesus mengatakan, upahmu besar di sorga, karena kita siap menderita demi kebenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita menderita dan dianiaya oleh kebenaran, sesungguhnya kitalah yang memperoleh kerajaan Allah itu. Siapa yang membawa damai, maka dialah yang disebut dengan anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang dikatakan dalam nats ini adalah sebuah kebahagiaan jika kita hidup dan melakukan perintah Yesus. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan yang sejati. Walau kita sedang mengalami kesulitan, walau kita sedang menderita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan karena kita kaya akan materi di dunia ini, tetapi karena kita adalah orang-orang yang selalu rindu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak, ayo ketika kita mencari kebahagiaan itu, marilah kita jadikan sumber kebahagiaan itu adalah dari Yesus. Mari kita buat segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita dapatkan, hendaklah itu selalu berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya selalu berpedoman kepada firman Tuhan itu. Sehingga sekalipun kita banyak menghadapi tantangan, sekalipun kita banyak menghadapi pergumulan hidup, asalkan kita terus berpijak kepada kebenaran yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, sesungguhnya kitalah yang berbahagia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama Allah pun ingin mengajak orang yang miskin secara materi itu harus berbahagia. Jangan membesarkan ketidakadaannya secara materi, jangan membesarkan ketidakadaannya secara duniawi, tetapi Allah pun menginginkan agar orang yang tidak punya apa-apa secara materi pun wajib untuk berbahagia ketika di tengah kesusahannya, di tengah kemiskinannya, di tengah ketidakberadaannya, selalu menggandengkannya kepada Allah, maka Allah akan membuat dia bahagia di tengah kesusahannya. Seperti janda miskin yang di Sarfat itu, ketika Eli mengatakan aku disuruh Tuhan, maka dia berubah, yang tadinya bersedih berubah menjadi bahagia dan siap untuk menjamu Eli makan bersama. Itu juga kebalikannya, saudaraku, dalam perjanjian baru.
Ketika ada orang yang kaya raya, tetapi dia tidak menyambut orang miskin di rumahnya dan tidak memberikannya makan, justru ia masuk ke neraka. Berarti kebahagiaannya hanya sebatas di surga, tidak membawanya, hanya sebatas di dunia. Orang kaya itu kebahagiaannya hanya sebatas di dunia, tidak membawanya ke surga. Tapi yang miskin itu, walau dia miskin, menderita dan badannya penuh dengan penyakit, ia menderita, tetapi sesungguhnya batinnya, kerohaniannya bahagia, dan itulah yang membuat dia masuk ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati 31 hari di tahun 2025 ini. Kita masih akan melewati lagi 324 hari lagi, saudaraku, atau 334 hari lagi. Masih banyak nih. Tentu banyak hal yang masih kita inginkan di dalam tahun 2026 ini, yang menurut kita akan berbahagia. Nanti kalau tahun ini saya naik pangkat, nanti kalau tahun ini golonganku naik, nanti kalau tahun ini jabatanku naik, nanti kalau tahun ini gajiku naik, betapa bahagianya aku. Pasti aku akan bahagia. Saudaraku, ya itu pasti berbahagia. Tentu Tuhan Yesus juga tidak marah kalau kita berbahagia dikarenakan yang itu tadi. Tapi nas ini mau mengatakan, jangan cukup puas dengan kebahagiaan yang hanya dikarenakan dengan standar duniawi, dengan standar pikiran kita. Ayo, kita harus berjuang, kita harus mencari kebahagiaan itu yang dikarenakan dengan hal-hal yang bersentuhan dengan kebenaran yang diperintahkan oleh Yesus. Kebahagiaan yang bersentuhan dengan hal-hal surgawi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering orang mengatakan, mengalahlah demi kemenangan, walau engkau telah dicaci maki, telah dicela dan lain sebagainya, jangan dibalas. Itu sama dengan ucapan Yesus, saudaraku, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau pipimu ditampar, berikan pipimu sebelah untuk ditampar lagi. Kalau engkau dilempar dengan batu, balaslah melemparnya dengan pisang dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemah lembutan kita, kerendahan kita. Memang dunia akan mengatakan orang yang mengikut Yesus itu adalah orang-orang yang bodoh, karena salib Kristus itu dianggap sebagai kebodohan. Padahal saudaraku, justru di balik salib itu ada kemenangan. Di balik salib itu ada sukacita. Di balik salib itu ada kebahagiaan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini kita harus mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita sanggup terus menyatakan kehebatan Tuhan di dalam hidup kita, sementara penyakit kita belum kunjung sembuh, kalau kita sanggup menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dan mengasihi kita, sementara ekonomi kita begitu-begitu aja,
pas-pasan. Kalau kita sanggup menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Sementara jabatan kita, pangkat kita tidak kunjung naik, itulah sesungguhnya yang membuat kita tetap bahagia karena kita selalu merasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu hari ini mengatakan kebahagiaan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan sudah pasti selalu berkaitan dengan surga. Sukacita di dalam Tuhan sudah pasti selalu berhubungan dengan surga. Tetapi kalau sukacita yang saya katakan tadi, berbahagialah engkau kawan karena engkau sudah punya anak. Berbahagialah engkau kawan karena kau sudah punya mantu. Berbahagialah engkau kawan karena semua anak-anakmu sarjana. Berbahagialah kau kawan karena semua anakmu sudah menikah. Berbahagialah kau kawan karena semua anakmu sudah bekerja. Berbahagialah kau kawan karena kau sudah memiliki segala-galanya. Saudaraku, itu adalah kebahagiaan di dalam dunia yang tidak ada kaitannya dengan surga. Seperti yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan itu, orang kaya raya yang sudah difasilitasi dengan segala hal, ternyata dia justru masuk ke neraka. Kebahagiaannya hanya ada di dunia, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalaupun kita berbahagia di dalam dunia ini, ayo kita harus membuka diri, membuat kebahagiaan kita itu harus bersentuhan dengan kebenaran Tuhan Yesus. Ayo kita jadikan kebahagiaan itu harus berhubungan dengan Tuhan Yesus itu. Kalau kita berbahagia karena kita memiliki banyak harta, ayo kita jadikan harta itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita bahagia karena kita naik jabatan, ayo kita gandengkan jabatan kita itu dengan Yesus supaya jabatan kita itu juga berarti bagi banyak orang. Kalau kita bahagia karena kita bisa membangun rumah yang baru, mari kita jadikan rumah yang baru itu sebagai tempat juga untuk bersekutu, membicarakan firman Tuhan. Sehingga semua kebahagiaan-kebahagiaan yang tadi itu, walau di dalam dunia, tapi karena kita gandengkan dengan Tuhan Yesus, maka kita pun akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saudara mendapatkan jabatan baru yang keren, yang dirindukan banyak orang, apakah jabatanmu itu sudah membuat banyak orang juga berbahagia? Apakah jabatanmu itu juga punya efek yang positif bagi banyak orang? Karena faktanya, saudaraku, tak jarang orang punya jabatan baru dan enak, tapi jabatan itu justru membuatnya tinggal di balik terali besi, tinggal di bui, atau hidup dalam penjara, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang berbahagia dia menempati rumah baru dan gede, tapi tidak berapa lama, saudaraku, polisi datang menangkap orang yang ada di rumah itu. Karena rumah yang gede dan baru itu dibuat sebagai tempat bermain judi atau dibuat sebagai tempat untuk membuat narkoba atau menjadi pabrik kecil narkoba. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah contoh-contoh tadi kebahagiaan yang dari dunia
jika kita tidak alihkan itu menjadi kebahagiaan yang juga dari Tuhan, maka dia akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Mari saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, sekalipun kita tidak pernah bahagia karena standar dunia ini, tapi yang pasti kita akan berbahagia secara sejati, berbahagia secara abadi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebahagiaan yang kami terima lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami sungguh berbahagia karena sesuatu hal yang bersentuhan dengan standar kerjaan Allah, dengan standar surgawi, supaya kami tidak cukup hanya puas karena hal-hal yang berstandar duniawi. Tuhan yang di surga, kami boleh mengucap syukur karena ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya itu jika kami peroleh bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekabar Injil, para misionaris yang ada di dunia ini. Engkau kuatkan mereka Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus agar mereka terus bersukacita sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini agar tetap berbahagia sekalipun mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi selama kami Tuhan tetap hidup dan mengandalkan-Mu, sesungguhnya kami adalah orang yang berbahagia karena hidup kami terus bersama-Mu. Tuhan berkati yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, pakailah terus kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Berkati para pengurus, berkati semua anggota, agar kami Tuhan selalu siap Engkau pakai untuk perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan mulut-Mu, perpanjangan kaki-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, berkati obat-obat yang mereka pakai dan makan, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Yang terpenting Tuhan, biarlah kami senantiasa mencari kebahagiaan yang sejati, yaitu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Maride mahita sian buku Ede nomor 720 tolu mamuka masian aza isada dua huhut mata papungu peliata. Tuhan, meringan hati
tatangyak koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos upasahat kami ma siyan nan lehon mi tu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulkon haracaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay maroha nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni Roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siya pare, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mako disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala dipasaurkon madamena tutod dim amin. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih terus diberikan kesempatan untuk memuji Dia lewat ibadah online yang disajikan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Kiranya kita akan selalu memperoleh kebahagiaan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.